Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali menyapa Bapak Ibu dan Saudara semua melalui renungan dari Gereja Kristen Nazaren Philadelphia. Sukacita kami bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalipun secara virtual. Dan juga doa kami Bapak Ibu di dalam kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Izinkan saya mengajak kita lagi untuk melanjutkan perenungan kita di dalam renungan seri Pernyataan Iman Gereja Kristen Nazaren supaya kita satu langkah lebih dekat, lebih kenal dengan gereja kita. Kita sudah melalui perjalanan beberapa pengajaran. Yang pertama kita sudah belajar tentang topik Allah Tritunggal. Yang kedua kita belajar tentang Yesus Kristus. Yang ketiga tentang Roh Kudus. Kemudian Kitab Suci atau Alkitab. Dan ini adalah seri yang kelima yang berjudul atau membahas tentang dosa, Bapak Ibu dan Saudara semua. Izinkan saya membagi topik tentang dosa menjadi dua bagian. Ini adalah bagian pertama, kemudian video berikutnya akan menjadi bagian kedua. Di bagian tentang dosa, Gereja Kristen Nazaren meyakini tentang dosa itu ada dua, yaitu dosa asali dan juga dosa pribadi. Dari kesempatan ini kita akan melihat tentang dosa asali. Pernyataan iman Gereja Kristen Nazaren mengatakan seperti ini, kami percaya jenis dosa ada dua atau dua macam, yaitu dosa asali atau juga disebut sebagai dosa warisan, kemudian dosa perbuatan atau juga disebut sebagai dosa pribadi. Dosa asali adalah dosa yang masuk ke dalam dunia melalui ketidaktaatan nenek moyang kita yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kita bisa membaca kisahnya di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kecenderungan manusia untuk berbuat jahat dan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, inilah yang disebut dengan dosa asali atau dosa warisan. Jadi kegagalan Adam dan Hawa untuk mematuhi perintah Allah, untuk taat kepada Allah, akhirnya mereka terpisah dari Allah, dan dosa itu, pelanggaran itu akhirnya diturunkan kepada setiap manusia. Makanya di dalam Roma pasal 3:23 mengatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Rasul Paulus mengatakan Adam membawa masuk dosa ke dalam dunia, sehingga siapapun, kalau dia adalah anak cucu Adam dan Hawa, kalau dia adalah manusia, dia bergumul dengan dosa. Hal ini sesuai juga dengan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7 yang mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Pemazmur di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kesalahan diperanakkan, di dalam dosa dikandung. Berarti dosa itu memang sudah menjadi bagian di dalam kehidupan manusia. Yang dia lahir sebagai manusia, dia akan bergumul dan bergulat dengan dosa. Dosa asali atau dosa warisan merupakan kecondongan atau kecenderungan dalam hidup manusia yang seolah-olah manusia itu ditarik kepada dosa. Kalau kita perhatikan anak-anak tidak pernah diajari untuk berbohong, tidak pernah diajari untuk mencuri, tidak pernah diajari untuk berbuat jahat, tetapi mereka seolah-olah secara natural bisa melakukan itu. Inilah yang disebut dengan dosa asali atau kecondongan atau kecenderungan di dalam dosa manusia. Manusia tidak punya daya, sepertinya tidak mampu melawan kecondongan ini. Inginnya yang baik, tetapi kok yang jahat yang diperbuat. Inginnya kudus, tapi kok selalu gagal. Inilah yang disebut dengan kecenderungan manusia bertalian atau berkaitan dengan dosa asali yang bercokol di dalam hidupnya. Lantas bagaimana di dalam situasi ini? Tuhan Sang Pemurah, Tuhan yang Maha Asih itu memberikan anugerah yang disebut dengan anugerah pengudusan. Anugerah inilah yang memampukan manusia untuk beres atau untuk dicabut dosa asalinya atau akar dosanya. Sehingga manusia punya tabiat baru, punya kemurnian kasih yang baru, punya kehendak yang baru, bahkan punya kemampuan yang baru. Anugerah ini bisa dialami dengan karya Roh Kudus melalui anugerah pengudusan. Kita belajar bahwa setiap kita lahir di dalam keadaan berdosa karena dosa yang diturunkan Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan memberikan anugerah melalui karya Roh Kudus. Ketika kita meminta anugerah itu, maka Roh Kudus mengerjakan pekerjaan yang luar biasa, yaitu anugerah pengudusan di dalam kehidupan kita.
Inilah seri pengajaran tentang dosa asali, dan kita akan lanjutkan di dalam perenungan berikutnya berkaitan dengan dosa pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kemurahan dan kasih Tuhan, kami bisa belajar bersama-sama di hari yang baru ini. Doa kami kiranya Tuhan memberkati kami di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Mohon berkat-Mu untuk jemaat Tuhan yang sakit, yang sedang berkekurangan, yang sedang susah, yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Anugerah Tuhan atas mereka semua, dan khususnya tolong kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.